nama filenya A05. Nah, kita ceritanya mau membuat pohon filogenetik dari sampel sequence A05 yang kita nggak tahu itu apa. Nah, kemudian A05 ini adalah satu sampel jamur yang diisolasi dari satu tempat, ya. Dan kita isolasi DNA-nya, kemudian dilakukan sequencing. Nah, hasil sequencingnya ada di file yang teman-teman bisa download di grup WA. Nah, kemudian kita mau analisis nih identitas si A05 dan hubungan kekerabatan sequence yang ada dari sampel A05 ini terhadap sequence-sequence yang ada pada referensi, ya. Nah, berarti yang pertama teman-teman harus lakukan adalah unduh dulu file A05-nya, kemudian kita ngapain nih? Coba ada yang tahu? Diapakan si file A05-nya itu? Ada Dibuatkan ide? pohon filogenetiknya, Bu. Iya, sebelum bikin pohon filogenetik diapain dulu? Dicari sequence-nya, Bu. Sequence-nya kan ada itu. Di blast Ya, kalau bukan. teman-teman buka itu kan filenya kan berupa sequence DNA, ya. Terus kita melakukan apa lagi setelah itu? Di blast, Bu, bukan. Ya, betul ya. Kita blast untuk mendapatkan referensi sequence yang serupa dengan sampel kita, ya. Berarti kita pertama adalah membuka NCBI, ya. Sok silakan buka NCBI-nya. Saya share screen ya sambil saya juga kerjakan bersama-sama. Oke ya, kita masuk ke NCBI. Lalu di NCBI kita pakai tool blast ya. Masih pada ingat kan? Ya, Bu. Nah, kalau sudah, kita pilih blast untuk nukleotide terhadap nukleotide ya. Setelah itu masukkan sequence yang tadi kita mau analisis yang ini. Dicopas aja ya. Masukkan ke sini. Kemudian blast. Ibu sequence-nya itu teh yang mana, Ibu? Yang di grup Ginan saya kirim file teks. Oh, file teks grup. Ada Oh, di ya. Iya, Bu, baru kelihatan. Keluar. Udah ada yang sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya, ternyata setelah dilakukan blast, si sampel jamur yang kita isolasi dan kita sequencing DNA-nya itu ternyata similar atau ya teridentifikasi sebagai Trichoderma harzianum isolat dan golongan Trichoderma lainnya ya, ada Trichoderma berbagai strain ya, Harzianum, SP, kemudian ada Hippocrea ya. Dengan tingkat persen identitinya 99% rata-rata ya. Nah, dari sini kita bisa memilih beberapa sequence referensi yang kita gunakan untuk kita pakai sebagai bahan untuk kita buat
pohon filogenetiknya ya si ANOA ini terhadap referensi yang ada di gene bank ya. Kalau kita lihat karena identitas kesamaannya di atas 80% semua ya, berarti kan cukup tinggi ya. Kita bisa mengambil beberapa dan kita juga lihat cara mengambil sampelnya itu kita cari yang beberapa yang persentasenya yang deketan, ada yang jauh gitu ya, untuk melihat biar si bentuk pohonnya bagus gitu dibacanya. Ya, jadi jangan milih yang langsung deretan atas semua gitu ya, karena lihat persentasenya juga sama gitu ya. Kita pilih beberapa, misalnya ini ya, Trichoderma harzianum. Kita pilih beberapa strain harzianum yang berbeda. Misalnya kalau kita mau, kita ambil hari ini 20 isolat ya. Kita coba pilih 20 isolat ya. Yang pertama mungkin ini yang pertama ya, kita bisa ambil. Yang ini ya. Oke. Coba. Kita bisa pilih banyak lah ya sekaligus. Coba diklik kanan. Kok ke sini? Coba. Oke. Ini saya mau ngambil sequence-nya ya. Di mana ya? Kok nggak bisa diklik ya? Apa di accession number-nya ya? Oh iya, sepertinya di sini. Nah, ini ya. Yang pertama ini kita save sequence-nya, mana ya si pastanya. Ya di sininya ternyata dikliknya. Di accession number-nya. Kemudian kita ambil sequence pastanya, copy, masukin ke file text ya. Di notes. Kita simpan, save. Ini kasih nama sequence 1 ya. Kita buat satu folder lagi biar gampang nanti nyarinya. Filogenetik. Sini kita simpan untuk sequence 1. Kemudian kita ambil lagi sequence yang kedua. Karena banyak mungkin kita 10 aja ya. Tadi kan ceritanya mau 20. Nah, ini 99. Kita cari yang harzianum udah.
Nah, ini kita pakai yang Lixi ya. Kita cari yang beda-beda. Lixi. Ada yang ketinggalan nggak? Ini bisa ngikut nggak sampai sini? Agak kecepatan Ibu. Oke. Sampai mana yang ketinggalannya? Mau menuju Kita tadi. bagian kedua, Bu. Nah, sama ya, sebenarnya tahapannya sama sampai milih sequence. Setelah kita pilih sequence, kita ambil file ininya ya, FASTA-nya, copy, kemudian simpan di file notepad-nya. Seperti itu. Yang kedua, kita simpan di folder yang sama kayak sequence yang Ibu tadi. boleh diulangi, Bu? Itu tuh yang mana, Bu? Ipro Korea. Oke, Hippocrelixi yang sebentar. Yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, yang ini. Oh ya, Bu, baik, Bu. Di save, kita kasih nama sequence 2. Fasta. Ya. Kemudian ada Lixi. Nah, ini ada yang berbeda lagi. Trichoderma atrobrunum. Ini nih. Nah, ini bisa diikuti yang ini. Yang mana, Bu, itu, Bu? Ini nih, Trichoderma atrobruneum. Trichoderma. Ya. MZ56. Trichoderma SP, Bu. Ini nih, Ginan lihat ininya, layar saya nih. Sama nggak hasil blastnya? Yang 6114, 6114. 6114. MZ5683221. Yang Trichoderma atrobanium, bukan, Bu? Iya. Ini bisa diambil lagi. Itu sequence 3 ya. Sequence 3. Kemudian setelah itu, ini saya nunggu sambil nunggu. Agak lemot. Bisa pakai, tadi kan 99-an ya. Kita cari yang 98 deh. Nah, yang udah dapat. Yang ketiga, kok lama ya? Ada yang udah dapat? Udah, Bu. Yang ketiga udah dapat. Udah. Nah, sambil saya nunggu, punya saya kok nggak ngeklik. Coba ditutup lagi. Ibu yang ketiga yang mana, Bu? Yang ini nih. Yang Trichoderma atrobrunium. MZ56322. Nah, ternyata lebih cepat diklik daripada klik new tab ya. Ini ketiga. Nah, yang keempat sambil nunggu ini nih bisa nih yang 98 mana tadi. Nah. Mana ya? Ini nih. Trichoderma SP Bro. Trichoderma SP, Bro. KF3677. Apa, Bu, kodenya, Bu? MZ apa? KF365769. Ya, saya ntar copy dulu ini. KT26 bukan, Bu? Bentar. Sequence 3 dulu.
Oke. Ini nih. Mana ya tadi 98. Nih nih. KF 365769. SP 18 BRO. Bro. Ya Bu, itu sekuen 4 ya? 7569 ya, Bu? Ya. Yang Trichoderma SP 18 Bro 2013 Bu ya? Pasta. Kontrol. Banyak tuh lumayan sekuen. Sekuen Kita 10 sequence aja ya. Kalau 20 habis waktunya. CTRL. Ini aja belum 4. Lanjut ke 5. Kita pilih Trichoderma yang agak jauh ya. Tapi semuanya agak merata sih. 9. Di atas. Nah ini nih. Trichoderma brief. Di bawah si bro tadi ya. Kehalangan 1. Brief. Yang itunya apa Bu? Nih. MN 400089. MM. Yang MN Bu? MN. Ya. MN 40089 Bu ya? Ya, betul. Pasta. Sekuen 5 Bu ya ini teh ya? Sekuen 5. Save. Dah. Waalaikumsalam. Sebentar ada tamu. Bentar, Pak. Oke, lanjut ya. Yang ketiga udah dapat. Saya belum. Sudah, Ibu. Yang kelima ya ini teh. Agak lamban. Baiklah, kita pilih yang selanjutnya ya, karena udah pada dapat kayaknya. Kita cari yang lebih kecil lagi. Rata-rata sama ya, 99%. Tingkat kemiripannya tinggi. Nah ini coba. Trichoderma simonsi.
MG 132084 Simonsi. Yang ini nih. MG 132084. Ya, kok lama ini? Apa Bu beratusan Bu? MG apa Bu? Simonsi. Simonsi. Nih. Trichoderma. Bisa copy dulu ini. MG berapa Bu barusan Bu? Ya, saya save dulu yang tadi baru kebuka. Ini nih. 132084. 130. 130. MG 132 Bu ya? Iya. MG 132082. Simonsi. UTPC. Oh ya benar. Posta. Ini sekuen 6 ya. Iya Bu. Nggak ada yang ngecek. Ibu maaf tadi yang kelima tertinggal kodenya berapa ya? Oh ini udah dijawab. Makasih Siva sudah menjawab. Oke selanjutnya yang ke-7 ya. 7 kita pilih lagi. Simonsi udah ya. Terus strainnya beda. Hipokrea dari ke atas lagi yuk, Ini ada PC lain nggak ada ya, cuman segini. Coba ini deh, Hipokrea SP. Ini udah belum ya? Belum Bu. Apakah tadi Ibu udah memilih Hipokrea SP? Belum Bu. Belum ya? Benar belum? Belum Bu. Ya wis, ini aja kalau begitu. Hipokrea. Ibu boleh disebutkan SSN nomornya, Bu? SSN nomornya KF 746146. KF 746146. Sekuen 7 berarti Bu ya? Ya. Kemudian Liksi udah ya tadi. Di Koderma SP udah belum? Nah ini ada yang beda nih. Trichoderma neotropicale. Hah? MH 865818. MH 865818. Kultur CBS Ibu ya? Ya. MH 865818.
Asa. Cetera. Akan kemudian masuk lagi ambil 5. Ini Trichoderma coronis. Kita cari yang lebih kamer mungkin orang merah nih dapat ini. Oh, W 38. Ibu sinyalnya putus-putus, Bu. Oh. Kita record ini yang ke-9 Trichoderma camerunis. Ibu share screen-nya nggak pindah, Bu? Keluar Keluar tapi nggak ini, Ibu, nggak pindah, nggak bergerak. kayaknya yang stabil. Nggak pindah gitu. Ini nggak pindah. Masih nggak pindah. Udah, Bu, udah. Iya, sinyalnya ya, harap dimaklum. ACC number-nya berapa, Bu, tadi, Bu? Trichoderma apa? OW 9837 sekian. Camerunis. OW 3782, Bu ya? Ya. Satu lagi. Mari kita pilih ini ya. Trichoderma rifai. Bu, bentar, Bu. NR 137305. Satu tiga tujuh mana nih tadi? 137305. 137. Apa, Bu, itunya, Bu? Namanya? Trichoderma rifai. Trichoderma rifai. Ini yang menemukannya adalah parifai. Nggak mungkin, Bu. Nama rifai. Mana? Ya, kita dapat 10 sequence referensi ya. Sama yang tadi Anoa tadi ya, di satu file kan biar gampang. Saya copy dulu. BTW tadi saya naruh filenya di mana? Oh, ini Bu dinaruh di sini, Bu, apa? Filogenetik. Nah, ini di sini. Bukan di sini. Banyak ternyata namanya filogenetik, ya Allah. Bahaya ini saya nyari filenya. Gimana ya? Tar. Nah, di sini aja dah. 137 137 Terus 1373. CFS. Oh, kok di bioremediasi? Ya ampun. Anual 5. Di sini kayaknya. Bukan. Bahan kuliah. Kalau sudah, kita setelah ini akan melakukan multiple sequence alignment ya. Pakai tools yang ada di Mega. Jadi teman-teman bisa buka Meganya. Oh ya. Jadi Ibu, dalam satu file ini ada
sequence ya. Punten Bu, yang terakhir yang sequence 10 tuh Trichoderma rifai CBSI itu bukan Bu? Iya, betul. Rifai CBS 130 ya, CBS 1304 sekian. Baik, Bu. 13074. Oke, bentar. Kalau sudah, jadi tadi file referensi dengan sampelnya di satu folder kan ya, biar gampang nanti masukin filenya. Setelah itu kita masuk ke Mega ya. Meganya dibuka. Sudah bisa buka Meganya. Bentar Bu. Mana gitu ya? Bioinformatika 1. Bioinformatika 1. Ibu Ginan kirim ke grup Bu ya, yang itu, yang apa? Sekuen-sekuennya, takutnya ada yang nggak bisa Bu. Boleh nggak Bu? Kenapa? Sama Ginan sekuen-sekuennya dikirim di grup bioinformatika Bu ya. Oh iya boleh. Biar yang Ini lain bisa baik. download. Ya. Bentar Bu. 1910. Ya. Mangga Siapa? teman-teman bisa ada yang mau download. Yang lain bisa menyimak sampai sini? Bisa Bu. Bisa, Bu. Kita masuk ke Mega. Kita buat multiple sequence alignment-nya di sini. Klik menu align yang ini ya. Align. Kemudian kita edit or build alignment. Nah, retrieve a sequence from a file ya, karena kan tadi kita punya sequence-nya. Kemudian masukkan file yang tadi. Mana ya? Ini. Ibu maaf bisa diulang Ibu. Ibu maaf, nggak bisa menerima file yang txt, Bu. Oh gitu. Kalau begitu coba kita masukkan dari awal coba. Create new alignment, coba create new alignment. Jadi bukan dari file, oke. Kemudian build DNA sequence alignment. Kemudian masuk ke data, ya. Cancel. Ya Ibu, boleh diulangi Ibu. Bentar, saya juga jadi membuka lagi ya lembaran baru. Baik Bu. Saya sih tadi bisa ya. Masukin file yang tadi ke sini itu. Bentar. Open, create new, sequence 1, edit. Nah, coba pakai ini ya. Bentar ya, jangan dulu coba, saya yang nyobain dulu. Ya ampun, harusnya sih bisa ya. Nah, bisa di sini berarti. Nah, masuk ya. Tadi bagaimana caranya? Saya nggak poho. Ini insert
sequence from file ya, diedit. Oh, diedit ya, Bu. Kalau yang align apa, Bu, yang itu, Bu? Ibu ada kertas itu, Bu? Apa Kertas maksudnya, Bu? apa? Kertas apa? Itu, Bu, yang sampingnya align. Mana? Ini. Nah, itu ya apa, Bu? Ini teh kerjaan kita ini nih. Oh, Ini teh halaman dalamnya tuh ini. tadi gimana caranya itu, Bu? Ya kamu klik ini juga keluar sendiri ini nanti. Enggak, supaya buat itu, Bu, halaman ini gimana caranya? Klik line-nya nih, klik menu alignment kan masuk ke Iya. sini. Ya. Ya. Kemudian untuk memasukkan sequence yang tadi teks tadi, masuk ke edit, kemudian insert sequence from file. Oh, ya, oke, Bu. Hmm. Oke, Ini baik, kan Bu. ada satu dihapus aja ya. Nah, Kok nggak ada ya? udah sampai sini teman-teman. Ibu tadi teh Udah nggak ada, Bu. Nggak ada apa Ginan? Oh, nggak ada. Bisa, Bu. Bisa. Edit, insert sequence file. Ah, kok nggak keluar ya? What's happen? Mungkin. Bismillah. Ibu kok Ginan nggak bisa ini, Bu, keluar dari editnya, Bu? Keluar dari edit gimana? Di sini. Iya, yang insert sequence from file, Bu. Ini. Mana, Bu? Iya, nggak bisa itu. Kenapa ya? Nggak bisa keluar ininya. Iya. Kenapa ya? Boleh Ginan share screen nggak, Ibu? Boleh, emang nggak? Yang lain ada kendala? Oh, ini, Bu, nih. Kan ini tadi teh udah buat line ini kan, Bu, ya. Nah, ini. Terus diedit. Insert sequence from file. Nggak bisa tuh, Bu. Udah diklik 2 kali. Apa klik kanan? Nggak bisa tuh, Bu. Edit. Oh, bikin. Coba data, klik data, Data. create new. Oh, create new. Data, create new. Kok nggak keluar ya? Iya, Bu, nggak keluar, Bu. Kenapa ya? Coba tutup lagi, Ginannya coba tutup lagi. Oke, balik lagi dari alignment. Edit or build, create new alignment yang atas. Oke. DNA. Nah, coba. Bisa kayaknya, Bu. Nah. Udah, Bu, bisa, Bu. Udah ya. Udah, Nah, itu Bu. kan udah ada 11 sequence ya, sequence 10 referensi, 1 sampel. Nah, itu ada sequence ke-12 kan kosong, dihapus aja. Diklik di del atau di backspace. Diklik bagian sequence satunya. Dah. Ini saya bisa share screen lagi nggak? Boleh, Bu, bentar. Gina subscribe. Mangga, Bu. Maaf. Oke. Ini udah share screen saya lagi ya? Udah, Bu. Udah. Udah. Ada, Bu. Udah, berarti ke Mega lagi. Nah, kita kan udah punya nih ya satu halaman yang berisi semua sequence kita. Kita mau melakukan multiple sequence alignment ya. Nah, di sini ada align by cluster W. Oh, tar. Select dulu ininya. Si sequence-nya di Ctrl A saja, jadi terpilih semua ya. Jadi warnanya tersorot semua. Kemudian alignment pakai cluster W.
Bisa diikuti sampai sini? Ibu layarnya belum muncul. Ya? Ibu tidak ada share screen-nya, Bu. Iya Bu, share screen-nya berhenti. Nah, ya tadi kan sebelumnya seperti ini ya. Kemudian kan kita sorot satu, kemudian di Ctrl A. Kita mau mengalign semua sequence ini. Setelah disorot ya, terblok semua. Kemudian kita pilih menu alignment. Dan kita align by cluster W. Ini. Terus oke. Nah. Sudah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Nih ya. Ini adalah hasil alignment kita ya. Ini semuanya udah disejajarkan ya. Ada gap, ujung N ya. Kiri kanan ada gap yang jadi nggak sama ya, lihat nggak seragam, ada rawing-rawingnya ya. Nah, untuk melakukan konstruksi pohon filogenetik, kita hilangkan ya si gap-gap ini ya, dengan cara bisa dihapus. Nah, cara menghapusnya, simpan di bagian yang akan kita sorot, kemudian di shift ya, geser ke sebelah kanan, kayak kita ngeblok ya. Jadi kita blok bagian yang akan kita potong sampai dia di mana dia rawingnya, sampai sini misalnya. Nah, sampai sini ya. Sampai ujung ini habis. Nah, ini ya. Kemudian di Ibu bentar, Ibu. Jadi kayak motong bagian rawing ujung kertas gitu ya, biar lempeng kertasnya. Ibu, maaf mau tanya, Bu. Yang nomor 9 sama 10 itu sama, Bu? JF92. Oh iya benar ya, ternyata dipilih sama. Oh kalau gitu ya udah dihapus aja lah. Nomor berapa? Ini nih, yang ini nih. Saya di Rivanima nomor 10-nya MW57, Bu. Oh gitu. Kok bisa sama ya? JF938061. Iya, Bu, yang lain benar. sama juga. Di Ginan mah di MW5794, Bu. Sama kayak Rifani Ginan, Bu. Kan Oh gitu. nomor Kok 10 bisa itu bedanya, Ibu? pakai trichoderma ya, Bu. Apa-apa? Kan yang nomor 10 itu pakai yang trichoderma harzianur itu. Oh, ya berarti salah saya. Mungkin saya tadi nggak nge-save as yang ini ya. Iya, Bu. Oke, kita hapus satu. Berarti masukin satu lagi. Yang mana nih? Berarti di Ginan ya. Ada filenya. Ada, Bu, dikirim di grup. Sequence berapa namanya itu? Sequence 10, Bu, yang ke-10, Ibu. Yang ini. Yang ini. Iya, Bu, betul itu. Kok downloadnya berkali-kali? Bukan Rifai yang ke-10 mah. Itu sequence keberapa ya? Ke-1 jangan-jangan. Ini ya? Oke, masukin aja kalau begitu. Di Mega. Edit,
insert Nah, berarti saya harus melakukan sequence alignment lagi dari awal. Oke, udah sama sekarang ya. Nah, motongnya tadi ya, ada yang read sama ya. Kita blok bagian yang gapnya yang kiri kanan yang seperti ini nih, langsung diblok pakai mouse juga bisa ya. Sampai semuanya rapi. Nih, bagian ujung atasnya yang ini kita scroll ke bawah. Nah, jadi diseragamin gapnya. Di sini dihilangkan. Ya. Bisa dihapus. Oke. Sampai Ibu situ? ikutnya bebas, Bu? Enggak. Nih. Kan kita punya ujung kiri kanan yang berbeda ya, yang sudah di alignment kan pasti si sequence-nya akan bagian yang teralignment itu akan berbeda ya ujung kiri kanannya. Ya. Iya. Kita kalau kita geser kursornya nih ya, bagian paling ujung ini sebelah sini. Nah, ini kan ada gap. Di sini ada gap, di sini ada sequence ya. Kemudian di sebelah sini udah ada sequence tapi di bagian yang lain masih gap ya. Karena kan panjang sequence-nya pasti beda-beda. Nah, kita mau samain dengan cara dipotong ya sebagian. Sampai semuanya rata kiri kanan. Nih, sampai sini. Baik, Bu. Oke. Oke. Nah, di blok aja. Di blok. Nah, seperti ini. Sampai nemu ujung yang bisa diratakan. Nah, sampai sini ya, ini batas atasnya. Terus blok ke bawah. Seperti ini. Bisa didapat? Bisa, Bu. Oh, udah di-cut. Udah, sekarang bagian sebelah kiri. Kanan. Kiri lagi salah. Ibu, Nah, barusan ngakutnya teh yang mana, Bu? Hah? Gimana? Yang motongnya teh di mana gitu? Langsung di Potongnya delete. di blok ya. Bagian Ya, yang mau kita potong kemudian di-cut atau di-delete. Oh, Pakai ini itu. ada gunting atau pakai apa namanya? Delete Backspace atau di delete ya delete di keyword juga bisa. keyword. Iya, Keyboard. udah. Nah, dari itu sebelah sininya juga ya, kiri kanan ya. Lakukan Ya, hal Bu. yang sama. Nah, ini berarti kan di sini ujungnya ya. Nah, kita geser ke sini. Sampai ujung. Aduh, ngegeser nih. Masih jauh. Udahlah, potong dulu, nanti potong lagi. Dah? Udah dipotong semua? Belum, Bu, bentar, Bu. Nah. Udah, Bu. Nah, bagian tengah-tengahnya ada gap-gap juga nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, itu juga dihilangkan ya. Mana nih yang ada gapnya nih? Nah, ini bolong. Hilangin segaris ini yang ada bolongnya. Oke, itu hapus. Ibu meskipun ada satu yang bolong tetap dihapus, Bu. Iya. Sebaris gitu ya. Nah, Iya, Bu. ini. Kemudian udah ya, habis ya. Oh, ini ada lagi. Udah ya.
Bentar Kalau Bu. sudah, kita Ibu export bentar Ibu. alignment. Oh, belum. Oke, mangga. Bentar. Ada 2 nih. Rapi ya, ini hasil alignmentnya. Delete. Udah Bu. Ya udah Bu. Kita ekspor ke hasil alignmentnya ke bentuk format mega. Taruh di sini aja. Alignment, kasih nama alignment. Tuh, hasil alignment. Alignment. Udah? Ibu kalau input title of the data apa Bu? Judul ininya, judul filenya. Judulnya apa Ibu tadi Bu? Hasil alignment. Oh, hasil alignment. Hasil alignment. Ibu itu boleh di hide nggak Ibu? Apanya? Itu yang nah itu di hide Bu, di hide. Nah, ya. Udah disimpan semuanya? Udah Bu. Nah, kita mulai. Tadi kan udah dilakukan alignment ya, kemudian dirapihkan si sequence-nya. Kita mau mengkonstruk pohon filogenetik ya. Kan kemarin kita udah jelaskan banyak metode ya dalam mengkonstruk filogenetik. Ada maximum likelihood, Degborg joining, PGMA, parsimony ya. Nah, kita pakai yang NJ ya, karena tadi kan si similarity-nya cukup tinggi. Kita pakai yang ini. Kemudian masukkan tadi file hasil alignment-nya. Nah, sampai sini udah pada bisa mengikuti. Ibu maaf, boleh Bisa, diulang? Bentar ya, kalau diulang berarti dari sini ya. Menu filogeninya kita pilih construct neighbor joining tree. Kemudian would you like to use curly? Yes ya. Masukkan tadi yang hasil alignment-nya. Kemudian kalau sudah masuk page yang baru, ada test of phylogeny-nya pakai metode bootstrap ya. Kita akan melakukan bootstrap method. Nah, jumlah bootstrap-nya kita lakukan sebanyak 1000 kali. Kemudian metode atau modelnya kita pakai P distance ya. Ibu nggak ada Bu yang gini mah Bu? Yang mana ini? Iya, yang model metodenya nggak ada. Ada juga ada Tamura Nei model, Jukes Control model, Kimura 2, Tamura 3. P distance nggak ada? Nggak ada Bu.
Masa coba share screen. Boleh Bu. Di scroll bisa ada. Di mana? Di Di scroll scroll. aja ke atas. Scroll Kang ke atas. Oh, mana modal. Nggak bisa, Oci tetep tuh. Di ini nih, scroll ini. Ginan share screen aja Bu, lihat Bu. Punten. Terima kasih. Ibu. Ini bukan Bu ya? Ini kan Jangan. Nanti aja Ibu sama yang ibu. ini kan? Bentar. Mana Ginan? Nggak Yang ada ini di kan? sini ya? Oh, nggak ada pay distance-nya ya? Iya tuh Bu. Berarti memang harus di upgrade ya? Apa Mungkin beda yang ini ya? versinya beda kayaknya Bu. Ini tapi udah M11 tuh Bu. Udah tadi barusan Ginan di update sebelum mulai kuliah. Wah ya. Coba keluar lagi, mungkin harus di reverse ulang dari awal coba. Cancel Bu ya berarti. Di cancel aja. Sebenarnya apaan ini? Ini kan Bu ya? Distance, neighbor joining. Tadi Ginan pantesan nggak ada distance ya, yang dipilih bukan neighbor joining. Ini. Neighbor joining, nah itu. Kayak ada Bu, ada. Karena metodenya tadi bukan berdasarkan jarak ya kalau tadi. Oke, kalau sudah lanjut. Ya, sisanya tidak ada yang dirubah. Kemudian kita bisa langsung oke saja. Nah, ini sedang membuat bootstrap ya. Ini proses bootstrapnya. Oh, kita lihat hasilnya. Udah keluar? Sudah Bu. Ini ya. Kalau kita lihat bentuknya, ya, ini hasil bootstrapnya kita lihat di sini ya. Nah, kurang bagus ya ternyata. Nah, Bu Ginan mah beda Bu, astagfirullah. Mungkin tadi dari hasil ininya ada edit alignment-nya yang berbeda mungkin. Ibu mah ini bagus Bu, tapi yang Ginan mah beda, kenapa ya? Astagfirullah. Ada yang berbeda. Begini Ginan. Apakah ada yang salah? Kalau original tree-nya marah aneh. Ya, kalau dilihat dari original tree-nya, si Ano itu malah jadi kayak root-nya ya. Iya, nah kalau ininya sama Bu, kayak Ginan yang kayak ini nih original tree-nya. Tapi pas ke bootstrap-nya berbeda Ginan gunanya. Kayak gimana? Ada yang berbeda juga? Hasil bootstrapnya beda Bu, punya saya juga. Kok beda-beda ya? Coba ada yang mau share screen nggak hasil yang lain? Ini Ginan Bu, kalau Ginan gini Bu. Share. Nah kalau Ginan gini Bu, Oci sama nggak Oci? Aku sama Kang. Sama ya? Ya gini Bu, kalau Ginan Bu. Pohonnya sama Bu, tapi sequence-nya itu beda-beda Bu. Pohonnya sama, tapi sequence-nya beda-beda.
Maksudnya urutan sequence-nya atau gimana? Iya Bu, yang Ya Bu, ACC number urutannya ininya beda. Ya tidak apa-apa. Kalau dilihat dari pohon yang dihasilkan ya sebenarnya secara global si Anoa 5 itu ada di outgroup ya. Kalau kita lihat ya, sama ya. Secara global. Mungkin ya. Mangga pilih yang lain mau share screen. Yang lain coba. Boleh Bu mencoba Bu. Mangga. Iya benar Bu, beda Bu. Oke, bisa jadi pertama dari pas pemotongan alignment bisa jadi ada yang kelewat ya, atau misalnya nggak sama motongnya, bagian motongnya bisa jadi. Yang kedua, apa ya? Kenapa ya bisa beda? Kalau lihat original tree-nya, coba lihat original tree-nya Sri. Sama Bu, original Sama sih tree-nya ya. gitu. Ya. Ya kalau original tree-nya sih serupa ya. Pokoknya intinya dia memiliki bentuk di mana sampel kita berada di bagian luar ya, outgroup. Berarti sebenarnya secara global si Anoa 5 ini berada pada golongan yang sama dengan si sampel-sampel kita ini nih, si sequence referensinya ya, Trichoderma Harzianum, Lixi ya, Hippocrea Ibu sp. kalau Anoa tuh yang mana Ibu? Anoa tuh sampel kita yang mau kita analisis. Yang mana? Anoa 5 tuh yang di bawah. Oh iya benar, astagfirullah. Ya Bu. Ya. Jadi kalau dilihat dari bentuk pohon yang didapat ya, Anoa 5 memang merupakan sampel jamur yang berada pada golongan Trichoderma ya. Kalau misalnya kita meneliti gitu ya, satu-satu sequence yang ini ya, Trichoderma camerunes, Lixi ya, kemudian Hippocrea. Nah, itu berada pada satu kelompok jamur yang satu keluarga yang sama, itu spesies di atas spesies apa sih, genus ya? Ya, jadi Ya, dalam Bu. satu kelompok Trichoderma kalau tidak salah. Nah, sehingga si Anoa ini berarti memang adalah golongan dikonklusikan sebagai suatu sampel jamur yang masuk ke golongan Trichoderma ini ya. Hippocrea juga sebenarnya dia satu golongan dengan Trichoderma. Seperti itu. Cuman yang membedakan adalah saya tidak tahu ya. Coba kita tanyakan kepada ahli jamur. Ini hanya salah satu sampel ya. Bagaimana kita menggunakan pohon filogenetik dalam menganalisis identitas suatu sampel. Seperti itu. Mungkin ini hasilnya akan berbeda lagi kalau kita memilih referensi yang lain ya. Tadi kan kita acak hanya berdasarkan nama-nama yang berbeda itu dengan persentase kesamaan yang beda-beda pula gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memilih sequence yang lebih banyak lagi ya, tadi 20 ya, bisa jadi bentuk pohonnya akan lebih kompleks lagi dan bisa dibuat lebih ramai lagi gitu ya. Seperti yang hasil bootstrap tadi. Tapi kalau dia dari hasil bootstrapnya nggak terlalu bagus ya angkanya. Yang bagus itu mendekati 100% ya. Ini kan 40%-an ya. Berarti pohonnya nggak terlalu kokoh kalau ini. Begitu. Ini ya angka-angka yang tadi yang bisa teman-teman lihat di hasil bootstrap ini. Ini adalah skor yang didapat dari jumlah bootstrap yang diperoleh dari bentuk pohon ini. Misalnya ini. Yang ini. Saya belum share screen lagi. Suka lupa.
Nah, dari hasil bootstrap yang kita lihat ya, ini golongan yang Trichoderma rifae ini sama Camerones ini berada pada satu kekerabatan yang paling dekat ya. Tapi hasil bootstrapnya hanya 47 ya, dari 100% hanya 47% dia bentuknya seperti ini. Tapi ini skor yang paling tinggi yang bisa dia dapatkan itu adalah di 47% dari 1000 kali bootstrap. Bentuk pohonnya seperti ini ya. Kemudian yang ini ya. Nah, bentuk pohon dengan cabang seperti ini ya didapat sebanyak 72% ya. Kemudian ini 61% ya. Trichoderma simonsi dengan Trichoderma brief memiliki secara genetically memiliki kedekatan relationship yang paling dekat dan bentuk pohonnya terbootstrap sebanyak 61%. Seperti itu. Dan anoa berada di outgroup ya, yang merupakan dia berarti secara keseluruhan ya dia serupa dengan semuanya gitu ya, secara umum. Tapi tidak spesifik ke salah satu di antara beberapa strain yang ada di atas gitu ya. Begitu. Kalau kita mau mendapatkan lebih banyak lagi informasi, berarti si sequence yang kita masukkan juga mungkin harus lebih banyak lagi ya. 15-20 sequence biasanya dipakai. Begitu. Ini adalah salah satu contoh kita pakai Mega untuk mengkonstruk pohon filogenetik ya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Bu, saya ingin bertanya. Iya, Mangga Azmi. Kalau ini bukan yang tadi tuh yang naik apa sih yang metode naik bor tuh kan naik bor ya itu yang kata ibu tuh katanya tuh kalau persenditinnya itu hampir serupa ya. Tinggi Kalau di atas misalkan 80. kalau misalkan tidak nggak sama semua gitu beda-beda itu pakai metode yang mana? Nah, ada yang berdasarkan jarak ya, ada berdasarkan karakter base ya kemarin di materinya. Nah, mana tadi teh? Berarti kita harus keluar ya dari sini. Baik. Kita save dulu. Pohon. Ibu maaf tadi tuh harus di atas angka berapa Bu yang bagus? Di atas 80%. Kalau persen identitinya di atas 80% pakai yang metode jarak ya. Nah, jarak itu ada neighbor joining ya, sisanya ada maksimum parsimoni sama likelihood ya. Nah, ini banyak. Ini ada metode-metode yang bisa kita pilih. Nah, sisanya saya belum pernah pakai. Tapi saya Bu, tidak kalau misalkan pakai yang ini Bu, yang apa? Yang itu apa itu teh? Yang likelihood misalnya. Iya, yang itu Bu. Kita bisa juga pakai yang ini. Pakai hasil alignment yang tadi ya. Coba. Ibu itu pakai yang likelihood Bu? Iya, kita pakai yang likelihood ya. Baik Bu. Bagaimana hasilnya? Oh iya, ada yang lapar. Tunggu sebentar lagi. Hasilnya serupa ya, yang likelihood juga sebenarnya. Ini yang likelihood ya. Iya Bu. Tapi nggak ada bootstrap kalau di likelihood. Itu ibu tadi nggak dipencet Bu yang bootstrapnya jadi ibu non gitu. Oh iya. Iya Bu. Oke, kita ulangi. Bagaimana kalau di bootstrap? Discard. Oh iya betul. Maaf. Kita pakai model
ini aja, Kimura 2 parameter. Wah, lila karena di bootstrap ya 1000 kali. Antosan we nya. Baik, Bu. Ini kalau teman-teman yang tertarik di informatika tapi nyebrang ke biotek ya, bisa bekerja dengan hal seperti ini ya, membuat program bioinformatika ya, tapi memang harus kuat sekali matematikanya. Karena ini kan sebenarnya pakai ini ya, pakai model matematika yang pusing saya juga. Jadi cukup dipakai saja. Hebatlah yang bisa bikin-bikin beginian. Kita lihat. Ibu sambil menunggu Bu, kan tadi hasil bootstrap yang pertama itu kan bootstrap yang tree-nya itu beda-beda ya Bu. Itu mungkin berpengaruh juga nggak Bu di salah beda masukin sequence-nya gitu urutannya Bu? Kalau urutan sih nggak ngaruh ya, karena kan tadi di alignment lagi. Nah ini hasil bootstrap-nya ya. Seperti ini. Sama aja Bu ya? Tidak terlalu beda jauh. Jadi kan sebenarnya kita akan melakukan alignment. Kan alignment itu kan menyejajarkan semua sequence. Jadi jumlah ngurutnya suatu sequence ya tergantung nanti di alignment-nya. Seperti itu. Paling yang ngaruhnya itu tadi pas proses editing sequence waktu motong ujung kiri kanan, misalnya ada yang kepotong sebagian atau sedikit gitu ya, itu juga biasa ngaruh. Atau misalnya ada bagian-bagian yang tidak sama gitu ya potongnya. Nah ini sebenarnya nanti teman-teman bisa diedit namanya biar nggak jabrik kayak gini ya. Nah ini kan ini mah memasukkan semua nama yang kita ambil di Jinbang, di Fastanya. Nah nanti bisa diedit sebenarnya yang diambil misalnya cuman bagian sampai nama sequence-nya aja gitu ya biar nampak mudah dibacanya. Nomor asesi sama sequence. Ini bisa diganti di Fastanya, dihapus aja keterangan-keterangannya. Jadi biar namanya nggak sampai masuk ke sini semua. Itu ya. Nah, untuk penggunaan metode yang lain bisa teman-teman coba lagi ya di waktu yang lain ya, karena waktunya udah mau habis. Hari ini saya hanya mencoba menyampaikan bagaimana kita menggunakan tools yang ada di Mega ini untuk membuat pohon filogenetik seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang bekerja dan memerlukan membuat pohon filogenetik, nah ini bisa dipelajari lebih dalam lagi ya tentang metode-metodenya gitu ya. Terus tadi ada di setiap metode itu ada apa namanya variabel-variabel yang harus dirubah. Nah itu biasanya hasil optimasi. Kalau misalnya teman-teman pusing gitu ya, cara mudah memahaminya bisa mendapat informasi dari berbagai
referensi jurnal yang menggunakan metode yang sama gitu ya. Dia kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Nah, biasanya dia dapat informasi dari situ. Ya. Apakah PP distance untuk keperluan apa gitu ya. Nah, ini juga bisa beda-beda. Ya. Nah, yang tadi saya peragakan itu yang biasa saya pakai. Nah, selebihnya saya tidak terlalu menguasai. Begitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Secara global ya, penggunaan Mega untuk konstruk pohon filogenetik itu pertama di alignment-nya ya, kemudian hasil alignment-nya disimpan, kemudian digunakan untuk membuat pohon filogenetik ya. Di sini juga banyak tools yang lain ya, ada apa ini? Ini adalah apa nih? Open file session, genetic code table, taxa group. Saya belum pakai itu apa ya? Kemudian ini model apa ini ya? Banyak ya yang belum dieksplor. Nah, teman-teman mungkin bisa mengeksplor lebih banyak lagi dan bisa lebih handal lagi dari sekarang ya. Karena kemajuan informasi dan tools yang ada pada bidang bioinformatik ini sangat pesat ya. Kalau saya mungkin tertinggal jauh ya, yang dipelajari cuma itu aja ya teman-teman, sebagai biasanya generasi zaman now ya, generasi apa nih teman-teman masuknya? Biasanya lebih milenium, Bu. Milenium ya, bukan generasi apa? Saya nggak terlalu paham nama 4.0, Bu. Ya, 0.0 apa? Nah, biasanya lebih banyak update nih tentang hal seperti ini. Ya, bisa dieksplor lah banyak nih. Seperti itu ya. Yang saya sampaikan cuman basic-basicnya saja, selebihnya bisa teman-teman pelajari lebih banyak. Nanti di Bioinformatika 2 ada pembahasan mengenai modeling protein ya, kemudian simulasi enzim dan protein dan sebagainya macamnya yang lebih advance lagi. Nah, itu bisa kalian dapatkan di lanjutan dari Bioinformatika 2 ya. Jadi kalau Bioinformatika 1 lebih ke data analisis untuk DNA ya, kemudian mengolah data DNA untuk misalnya analisis gen ya. Nah, kalau di Bioinformatik 2 itu lebih masuk ke rekayasa bentuk protein ya, sebelum nanti dicobakan secara lab basah nih, di reka-reka dulu secara bioinformatiknya seperti apa. Nah, itu di Bioinformatika 2 lebih seru lagi ya. Mungkin sekian untuk Bioinformatika 1 ya. Ini phylogenetic tree construction ini adalah bab terakhir sebelum nanti teman-teman UAS. Sebenarnya masih ada satu pertemuan ya minggu depan ya, saya pakai mungkin buat review. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau misalnya ada yang masih belum difahami, kita bisa review ulang. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. Ya. Oh, saya belum kirim link absen. Bentar. Ibu yang salsa 100 cuma salah tidak memasukkan sampel. Oh, salsa si sampel anonya nggak masuk ya? Iya, berarti kalau gitu si standar aja berarti yang dimasukkan ya 100. Bakal 100 karena nggak ada sampel pembanding yang mau kita gunakan ya.
Sebelum keluar, Mangga silakan dulu ya. Perkuliahan saya sudahi sampai di sini. Kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.